Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini saya akan membahas tentang tulisan saya yang berjudul The Power of Amin. Kenapa saya tertarik menulis atau mengurai tentang lafaz amin? Karena saya kira ini termasuk lafaz yang unik dan diakui oleh semua agama. Oke, kita mulai ya. The power of amin. Kata amin berasal dari bahasa Arab yang artinya ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadi kalau orang Islam ya kan, kita sudah familiar ketika berdoa itu pasti diiringi atau diakhiri dengan kata amin. Nah itu adalah berarti ya Allah kabulkanlah doa kami. Atau versi lain, semoga doa ini diterima, diijabah oleh Allah. Walaupun kata amin ini bukan bagian dari ayat Al-Quran ya, tetapi biasa diucapkan sambil mengiringi bacaan doa atau diucapkan setelah membaca surat Al-Fatihah, yaitu surat pertama yang ada di dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian ditutup dengan amin. Berdasarkan artinya, kata amin sebagai bentuk pengharapan yang sungguh-sungguh. Jadi amin itu adalah harapan sebenarnya, harapan yang sangat sungguh-sungguh dari seorang hamba atas doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar permohonan kita dikabulkan. Itu sahabat sekalian. Kemudian secara etimologi, amin berasal dari kata kerja Arab amana yu'aminu, yang berarti percaya atau beriman. Namun dalam bentuk amin, ia merupakan bentuk permohonan atau kabulkanlah hajat, permohonan, doa, kabulkanlah. Nah, penulisan Arab yang benar silakan bisa dicari tahu. Ya, di sana ada alif, ya, mim, ya, dan nun. Amin. Dengan bacaan alifnya itu ada tanda mat atau panjang. Amin yang dimaksud di sini adalah amin yang penulisannya adalah alif, kemudian mim, ya, dan nun. Itu di huruf alifnya itu mat atau panjang, ya. Itu artinya kabulkanlah. Jadi bukan amin yang dalam artian adalah jujur atau terpercaya, sebagaimana julukannya Rasulullah kan al-amin, orang yang terpercaya, orang yang dapat dipercaya, jujur. Kemudian pada aktivitas ibadah dalam hal ini adalah sholat, amin diucapkan setelah membaca surat Al-Fatihah, seperti yang tadi kita contohkan di atas. Ada momen penting dalam ucapan amin. Nah ini, saat pengucapannya bersama-sama, serentak dan ramai, menggema. Jadi bisa kita dengar pada saat kita sholat Jumat dengan jumlah jamaah yang banyak, atau sholat jamaah yang jumlah jamaahnya banyak. Sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu kan jamaahnya banyak. Berikut kami uraikan detail istimewa pada saat kata amin diucapkan secara berjamaah dalam sholat. Nah ini ada momen istimewa. Nah ini sebenarnya pembahasan inti kita di sini. Yang pertama, saat amin diucapkan serentak, ada gema yang menggaung. Di situ ada hentakan energi yang keluar dari ucapan. Ada hentakan energi dari gema menggaung atas ucapan amin itu tadi secara berjamaah. Ini adalah momen istimewa yang mana ketika kita rasakan getaran energi amin itu mewarnai seluruh jamaah sholat dengan vibrasi yang sangat positif. Jadi ketika diucapkan bersama-sama dengan jumlah jemaah yang banyak,
Kita ambil contoh misalnya pada saat momen sholat Jumat, ketika imam selesai membaca suratul Fatihah waladhdallin, itu kan jamaah semuanya ramai amin. Nah itu mewarnai seluruh jamaah sholat dengan vibrasi yang sangat positif, yaitu vibrasi kata amin itu tadi. Coba Anda bisa mempraktekkan ucapan amin berjamaah dengan suara yang nyaring. Maksudnya dipraktekkan, dirasakan. Jadi tidak kita mengucapkan amin sekedar mengucapkan, tapi ketika Anda sholat berjamaah, ucapkanlah amin sambil Anda merasakan vibrasi energi yang tersebar, tergaung dari ucapan amin secara bersama-sama itu, sembari merasakan getaran yang ada. Nah, akan sangat terasa getaran energi yang kuat sekali energinya. Jadi tidak sekedar mengucapkan tanpa adanya sebuah penghayatan dari gema energi, tapi Anda betul-betul coba ketika nanti sholat jamaah rasakan itu. Akan sangat terasa getaran energi yang kuat, yang bukan hanya dari sisi luarnya saja, tapi sampai merasuk ke dada. Kalau Anda benar-benar menghayati dan merasakan getaran energinya yang luar biasa. Amin. Bersama-sama menggema. Masih dalam. Terdengar kuat dan padat di telinga. Kuat, padat di telinga. Empuk di jiwa dan teduh di hati. Coba praktekkan dan rasakan. Empuk di hati. Rasakan betul bahwa sendi-sendi imam tergetar dengan ucapan amin. Ada luapan yang kuat yang menambah nilai ketakwaan dan kedamaian. Jadi pada saat Anda melaksanakan sholat jamaah dengan jumlah jamaah yang banyak, coba itu dirasakan getaran kalimat amin yang diucapkan bersama-sama. Rasakan dan hayati. Nanti akan benar-benar merasuk ke hati Anda. Nah itu secara tidak langsung tentu vibrasi energi itu akan sangat berimbas positif untuk diri Anda, ya kan, untuk menambah nilai-nilai ketakwaan dan kedamaian di dalam diri Anda. Yang kedua, hayati betul ucapan serentak kata amin pada saat momen sholat berjamaah. Hayati betul, jadi tidak hanya mengucapkan, tapi Anda hayati, Anda rasakan gema energinya merambat ke seluruh pori-pori kulit dan merasuk ke dalam, lalu menyusup dan mencair ke seluruh tubuh. Rasakan betul. Kalau belum bisa merasakan, minimal Anda membayangkan atau memvisualisasikan energi amin itu merasuk ke seluruh tubuh Anda, ya kan, masuk melalui pori-pori, kemudian mencair ke seluruh tubuh. Dengan apa? Dengan membawa energi perubahan yang sangat positif. Itu. Kemudian yakinilah bersama gema suara amin itu penghambaan kita dengan ibadah sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini dengan gema suara amin itu penghambaan kita sebagai hamba itu diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita juga terangkat untuk kemudian diijabah olehnya. Ya wasilah amin itu juga bisa sambil Anda meniatkan saja di dalam hati atas apa yang Anda hajatkan, atas apa yang Anda cita-citakan. Semoga terangkat di Allah dengan kalimat amin yang kami ucapkan secara bersama-sama melalui sholat berjamaah ini. Itu sahabat sekalian. Kemudian yang keempat, terimalah bahwa dengan suara amin yang gema energinya menyusup ke dalam tubuh membawa dampak perubahan yang sangat positif terhadap hidup kita. Membawa dampak perubahan yang sangat positif terhadap hidup kita. Meningkatkan kesadaran spiritualitas kita dan memantapkan energi batin sehingga kita lebih kuat menapaki jalan agama sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membawa perubahan positif, meningkatkan kesadaran spiritualitas.
dan memantapkan energi batin sehingga lebih kuat menapaki jalan agama sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena agama itu kan jalan, perantara atau alat untuk kita bisa dekat kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, melalui jalan agama itu. Kemudian mengucapkan amin memiliki makna spiritualitas sebagai sebuah bentuk pengharapan bahwa amin adalah afirmasi vertikal antara manusia sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Nah, amin itu adalah memiliki makna spiritualitas sebagai bentuk pengharapan. Kita hamba kan harus mengharap kepada Tuhan. Siapa yang kita harapkan kalau bukan Tuhan? Siapa yang paling pantas kita bersandar kalau bukan kepada Tuhan? Kata amin juga merupakan self-talk, pendorong kepercayaan diri, optimisme, iktikad. Iktikad itu apa? Keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ucapkan kata amin untuk selalu mengiringi doa-doa. Jadi ucapkan amin untuk selalu mengiringi doa-doa. Dan harus optimis bahwa apa yang kita minta itu adalah kita penuh pengharapan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan dengan hati yang ikhlas, tunduk dan penuh harap. Nah, ini. Jadi amin itu juga sebagai self talk. Itu ada apa ya, kayak mau berbicara kepada diri sendiri dengan penuh keyakinan, dengan afirmasi dan sugesti positif. Untuk apa? Mendorong diri agar bertumbuh lebih baik. Kemudian namun kenyataannya kata amin tidak hanya diucapkan oleh orang Islam. Nah, ini baik dalam konteks mendorong sebagai pengiring doa atau sebagai kata penguat, pengikat keterhubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, karena amin ini memang tidak hanya di Islam. Bahkan sejak sebelum Rasulullah itu dilahirkan, kata amin ini sudah ada. Berikut disertakan juga penjelasan tentang sejarah kata amin dalam konteks zaman dan lintas agama. Oke, ini kita jelaskan. Kata amin dalam konteks sejarah berasal dari bahasa Ibrani kuno, amin, yang berarti benar. Jadi menurut Ibrani kuno itu amin artinya benar atau setia atau semoga demikian. Jadi sebagai pengiring doa juga sebenarnya menguatkan pernyataan semoga demikian dikabulkan oleh Tuhan. Semoga apa yang kamu mintakan, kamu sampaikan itu semoga demikian dikabulkan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Dari bahasa Ibrani ini kemudian kata tersebut masuk ke dalam bahasa Arab menjadi amin yang memiliki arti serupa, ya Allah kabulkanlah. Kita lanjut. Kemudian 3 agama samawi masih menggunakan kata amin sampai saat ini sebagai bahasa penghubung untuk ketersambungan doa dan pujian kepada Tuhan. Di antaranya apa? Agama yang masih menggunakan kata amin yaitu 1 Yahudi. Digunakan sebagai penegas doa atau pujian. Sama kan? Kristen diucapkan di akhir doa atau pujian sebagai penutup yang berarti setuju atau semoga terjadi, semoga terkabul, semoga terrealisasi. Kristen. Dan kemudian Islam digunakan untuk mengakhiri doa, terutama setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat dengan harapan agar doa dikabulkan. Kalau di masyarakat kita kan sangat familiar banget. Bahkan ketika misalnya dalam suatu forum, majelis, perkumpulan, kan salah satu tokoh agama memimpin dengan doa. Nah, semua jamaah yang lain kan mengaminkan. Nah, itu kan menyetujui, mengharap agar doa
yang diucapkan atau dipanjatkan oleh sang tokoh agama atau kiai itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian kata amin sudah digunakan sejak zaman kenabian. Dalam Islam Rasulullah SAW dan para sahabatnya menggunakan kata amin setelah membaca suratul Fatihah. Sebagaimana juga tertera dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan malaikat akan diampuni dosa yang telah lalu. Artinya amin adalah kata restu. Jadi amin itu adalah kata restu yang pengucapannya bukan sekadar untuk diri pribadi, bukan sekadar diri pribadi, tapi ada energi yang membersamai. Jadi dari kata amin sendiri itu sudah mengandung energi yang membersamai doa-doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan. Bahkan malaikat pun menyertai ucapan amin yang kita ucapkan. Bukan hanya energi atau tuah bawaan dari kata amin itu saja, bahkan malaikat pun menyertai, membantu, mengangkat dari kata amin atau energi amin sebagai pendorong doa yang kita ucapkan, terutama dari hamba yang bersungguh-sungguh dalam penghayatan dan pengucapannya. Ya harus sungguh-sungguh. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam semua hal yang hamba hadapi. Ya Allah, berikanlah kemudahan rizki kepada hamba, keberkahan rizki kepada hamba. Berikanlah kesehatan lahir dan batin kepada hamba. Berikanlah kesehatan mental, fisik, jasmani dan rohani kepada hamba. Berikanlah kekuatan iman Islam kepada hamba dan senantiasa iringi perjalanan hamba untuk menjadi manusia yang selamat. Kemudian akhiri dengan amin. Ya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gitu kan? Kemudian seiring perkembangan zaman, penggunaan amin menjadi bagian dari tradisi spiritual umat beragama. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan amin menjadi bagian dari tradisi spiritual umat beragama. Dalam Islam, amin menjadi lambang kepasrahan dan harapan kepada Allah. Dalam doa berjamaah diucapkan secara serempak untuk menambah daya. Jadi kalau ucapannya bersama-sama, itu otomatis dayanya, kekuatannya, kekusyukannya itu juga akan bertambah. Dan semangat kebersamaan yang gaungnya dengan gaungan energi amin itu tidak hanya mengantarkan doa-doa, tapi juga menyusup ke badan, membentuk sebuah perubahan. Jadi ketika amin itu diucapkan, selain mengangkat doa secara bersama-sama, cepat dikabulkannya, mudah dikabulkannya karena bersama-sama, itu juga amin menyusup ke badan, membentuk sebuah perubahan. Ya termasuk menghalau hal-hal yang negatif di tubuh kita dan mendorong untuk kita berubah menjadi lebih baik. Kemudian kata amin memiliki akar sejarah lintas agama dan zaman, dari Ibrani ke Arab, dari Yahudi dan Kristen ke Islam, dari Ibrani ke Arab, dari bangsa Ibrani ke bangsa Arab, dari agama Yahudi dan Kristen ke agama Islam. Kata ini tetap walaupun Yahudi dan Kristen itu juga masih menggunakan kalimat atau kata amin ini sebagai penegas doa, sebagai penguat dari doa, persetujuan dari doa yang kita ucapkan. Kata ini tetap mengandung makna yang kuat sebagai simbol pengakuan iman dan permohonan agar doa dikabulkan. Amin bukan sekedar ucapan, tapi juga lambang harapan dan keimanan. Itu sahabat sekalian tentang tulisan saya yang berjudul The Power of Amin. Saya tertarik
menulis itu karena terlintas pada saat sholat Jumat. Kita bersama-sama bersama dengan jemaah yang lain mengucapkan kata waladdallin imamnya gitu, terus kita kan bersama-sama amin. Waktu gaungnya luar biasa, sambil Anda ikut mengucapkan kata amin, sambil Anda meresapi dan menghayati gaung energinya yang sangat luar biasa tergaung. Kemudian kembali ke diri kita, menghempas energi-energi negatif dan mendorong nilai-nilai kebaikan untuk dikuatkan di dalam diri kita. Itu sahabat sekalian tentang the power of amin. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang tulisan saya yang berjudul meditasi dalam sholat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.